Kompilasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bab 4 Perencanaan Peraturan Perundang-undangan. Bagian ke-1 Perencanaan Undang-Undang. Pasal 16 Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. Pasal 17 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penjelasannya, yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas A. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penjelasannya, yang dimaksud dengan Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. C. Perintah undang-undang lainnya. D. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. G. Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis DPR. Dan H. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 19 Ayat 1 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 memuat program pembentukan undang-undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat 2 Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi A. Latar belakang dan tujuan penyusunan. B. Sasaran yang ingin diwujudkan. Dan C. Jangkauan dan arah pengaturan. Ayat 3 Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20 Ayat 1 Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD,
dan pemerintah. Ayat 2. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Ayat 3. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat 4. Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DPR, DPD, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Ayat 5. Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Ayat 6. Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagaimana pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat 4 pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1. Penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 2. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 3. Penyusunan prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan garing atau masyarakat. Ayat 4. Penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan DPR. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan presiden. Pasal 22 ayat 1. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat 2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPR. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ayat 2 pasal 23 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut. Pasal 23 ayat 1. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. Penjelasannya, yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan garing atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. B. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi. C. Anggaran pendapatan dan belanja negara. D. Pembentukan
pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan garing atau kabupaten garing kota, dan E. Penetapan garing pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas mencangkup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan B. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, perencanaan peraturan pemerintah. Pasal 24. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Pasal 25. Ayat 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ayat 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan ayat 1 pasal 26 diubah sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan putusan Presiden. Pasal 27. Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan garing atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 28. Ayat 1. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. Ayat 2. Rancangan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Pasal 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan Presiden. Bagian ketiga, perencanaan peraturan Presiden. Pasal 30. Perencanaan penyusunan peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan Presiden. Pasal 31. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29 berlaku secara mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan Presiden. Bagian keempat, perencanaan peraturan daerah provinsi. Pasal 32. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi. Penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan daerah provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Pasal 33 Ayat 1. Prolegda sebagaimana dimaksud
dalam pasal 32 memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat 2. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi a. latar belakang dan tujuan penyusunan, b. sasaran yang ingin diwujudkan, c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Ayat 3. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Penjelasannya, yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan. Pasal 34 Ayat 1. Penyusunan prolegda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. Ayat 2. Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi. Ayat 3. Penyusunan dan penetapan prolegda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pasal 35. Dalam penyusunan prolegda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, b. rencana pembangunan daerah, c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan d. aspirasi masyarakat daerah. Pasal 36 Ayat 1. Penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh DPRD provinsi melalui alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 2. Penyusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 3. Penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. Penjelasannya, yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan DPRD provinsi. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan gubernur. Pasal 37 Ayat 1. Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Ayat 2.
Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi. Pasal 38 ayat 1. Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Akibat putusan Mahkamah Agung, dan B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar Prolegda Provinsi. A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. B. Akibat kerjasama dengan pihak lain. Dan C. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. Bagian kelima, perencanaan peraturan daerah kabupaten garing kota. Pasal 39. Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten garing kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten garing kota. Pasal 40. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten garing kota. Pasal 41. Dalam Prolegda Kabupaten garing kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya, dan garing atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya. Bagian ke-6. Perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 42. Ayat 1. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Ayat 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang.